Secara bahasa, zikir itu maknanya adalah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu makna zikir secara bahasa, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Ketika kata zikir digunakan secara mutlak dalam arti tidak ada batasannya, maka yang dimaksud adalah zikrullah. Ketika disebut zikir saja, maka yang dimaksud adalah zikrullah. Dengan demikian zikrullah itu adalah menghubungkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan zikir, maknanya adalah menghubungkan sesuatu dengan Allah. Zikir ini bisa dilakukan dengan hati kita, bisa dengan lisan, dan bisa juga dengan amal perbuatan. Saya berikan contoh. Ketika misalnya ada seseorang yang ditimpa satu musibah, mengalami satu malapetaka atau satu bencana, kemudian tumbuh kesadaran di dalam hatinya bahwa musibah, bencana, malapetaka itu boleh jadi adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, atau boleh jadi pula bencana, malapetaka, musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya, atau bahkan karena rasa takutnya kepada Allah sehingga dia khawatir jangan sampai musibah, bencana, malapetaka itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelalaiannya, atas maksiatnya, atas durhakanya. Maka itu adalah karena hatinya mampu menghubungkan bencana, malapetaka, musibah itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kesadaran itu tumbuh di dalam hatinya, maka kemudian lisannya mengucapkan kalimat-kalimat, bisa seperti kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini miliknya Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Atau dia mengucapkan ta'awuz, doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau karena dia khawatir bahwa bencana, musibah, malapetaka tadi adalah teguran atau bahkan hukuman dari Allah, maka ia kemudian memohon ampun kepada Allah SWT dengan membaca istighfar, astagfirullah. Maka semua ucapan-ucapan tadi adalah zikir, karena ucapan itu membuat ia terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah tumbuh kesadaran di dalam hatinya, lalu kemudian lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang menghubungkan dirinya dengan Allah, maka yang berikutnya dia beramal dengan anggota tubuhnya. Dia mulai introspeksi diri. Barangkali ada kewajiban-kewajiban yang saya tidak tunaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, atau ada amalan-amalan sunnah yang saya tinggalkan, atau sebaliknya ada yang diharamkan oleh Allah yang sudah saya lakukan, ya, atau hati saya lalai dari Allah. Ia perbaiki itu semua. Maka dengan demikian dia sudah berzikir dengan amal. Jadi sekali lagi, zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa juga dengan amal. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini, jika dihubungkan dengan Allah, maka itu adalah zikir. Orang menikah saja, misalnya mau menikah, kenapa dia mau menikah? Karena dia ingin menjaga dirinya dari
dia telah berzikir dengan Allah, karena dia mampu menghubungkan pernikahan itu dengan Allah. Ada seorang ibu di rumah, dia merawat anak-anaknya dengan baik, karena dia menyadari bahwa anak-anak itu adalah amanah dari Allah. Maka apa yang dia lakukan itu juga adalah zikir, karena dia mampu menghubungkan pekerjaannya merawat anak-anak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seorang laki-laki, dia bekerja, dia mencari nafkah, dan dia melakukan itu karena ada kesadaran di dalam hatinya, istrinya, anak-anaknya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bertanggung jawab untuk menafkahi mereka, maka pekerjaannya juga adalah zikir, karena dia mampu menghubungkan usaha untuk mencari rezeki, usaha untuk mencari nafkah itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendeknya Bapak Ibu sekalian, zikir itu adalah menghubungkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif, penulis ini berkata, menukil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ahzab ayat 41. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi Allah tidak membatasi jumlah. Allah tidak membatasi jumlah. Allah perintahkan berzikirlah dengan zikir yang banyak. Di Al-Quran kata zikran paling sering disifati dengan katsira, dengan zikir yang banyak. Ya, karena itu berzikirlah sebanyak-banyak. Bahkan Nabi SAW sepanjang hidupnya selalu berzikir, sebagaimana yang diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah sepanjang hidupnya. Jadi tidak ada satupun waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berzikir sepanjang hidup. Diamnya beliau juga zikir, bergeraknya beliau juga adalah zikir, bangunnya beliau adalah zikir, dan ketika tidur pun beliau juga berzikir. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Ya Rasulullah, apakah Anda tidur dulu sebelum salat witir? Maka Nabi menjawab, tanamu ainayya, kedua mataku terpejam, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi hati beliau selalu terkoneksi, tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah putus zikir. Kita orang yang beriman, umatnya Nabi, ya diperintahkan zikirlah sebanyak-banyak. Karena berzikir terus menerus kita belum mampu untuk itu. Paling tidak zikir yang sebanyak-banyak, baik zikir hati, zikir lisan, maupun zikir dengan amalan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun min ihfa'iz zahabi wal warith wa antal qaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Maukah kalian saya beritahu amalan yang terbaik? Nabi tanya sama sahabat, apakah kalian mau saya beritahu amal yang terbaik dan yang paling suci di sisi Tuhan kalian, pemilik kalian?
dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, dalam arti paling membuat yang mengamalkannya berada pada tingkatan yang tinggi. Wa khairun min ita'iz zahabi wal warid, dan lebih baik daripada dikaruniai emas dan harta, dan lebih besar pahalanya daripada berjumpa dengan musuh di medan perang, kemudian kalian memukul leher mereka dan mereka memukul leher yang dalam peperangan jihad. Jadi amal yang terbaik, yang paling suci, paling meninggikan derajat, lebih baik dari pemberian harta dan lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, "Mazaka ya Rasulullah?" Amal apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Qala zikrullah ta'ala." Jadi ini zikir Pak, amal yang paling baik berdasarkan hadis. Di Al-Quran juga disebutkan wala zikrullahi akbar, dan benar-benar zikrullah itu akbar, sesuatu yang terbesar. Lalu paling suci dan paling membuat kita suci. Kalau kita baca Al-Quran surah Al-Imran ayat 164, ada 3 tugas yang diemban oleh Nabi SAW di Al-Imran 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang satu yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini tugas pertama yang diemban Nabi, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia, tilawah. Yang kedua, tugas yang diemban oleh Nabi SAW, wa yuzakkihim, mensucikan manusia, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Kemudian tugas yang ketiga yang diemban oleh Nabi, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada manusia Alkitab dan Al-Hikmah. Itulah sebabnya bagi kita ini umat Rasulullah SAW yang ingin meneladani beliau dalam membina umat ini, maka idealnya melakukan 3 hal tadi: fungsi tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Jadi tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Maka masjid ini sebagai sentral, sebagai pusat untuk pembinaan umat, idealnya juga melakukan 3 aktivitas, 3 kegiatan itu. Di masjid tersebut ada tilawah Al-Quran, jamaah belajar untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua ada fungsi tazkiyahnya, fungsi untuk membersihkan hati-hati jamaah. Dan yang ketiga fungsi taklimnya, fungsi untuk pengajaran. Sehingga idealnya ada majelis untuk tilawah Al-Quran, untuk tazkiyah itu majelis zikir, untuk pengajaran majelis taklim. Diupayakan ada majelis tilawah Al-Quran, baca tajwid, ada majelis zikirnya, dan ada majelis ta'limnya. Karena kalau hanya majelis ta'lim mengajarkan tentang ilmu,
akalnya yang ditajamkan, akalnya dicerdaskan, tapi hatinya tidak dibersihkan, maka akan mengalami ketimpangan. Nah, untuk membersihkan hati itu caranya adalah melalui zikir. Zikir secara sendiri-sendiri boleh dan itu baik, tapi tentu juga akan sangat baik jika difasilitasi, kemudian dilakukan secara jamaah. Nanti saya akan bacakan hadis-hadis yang menunjukkan itu. Yang masuk yang dirahmati dimuliakan Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqulu Allah Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat itu tidak akan terjadi pada seseorang yang mengucapkan Allah Allah. Nabi juga bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi di atas muka bumi ini yang mengucapkan Allah Allah. Ya, ada kiamat secara individu perorangan, kehancuran. Seseorang ada kiamat secara kolektif. Seseorang tidak akan mengalami kiamat selama dia masih mengucapkan Allah. Dan dunia ini tidak akan hancur selama di atas dunia masih ada yang mengucapkan Allah Allah. Jadi hadis ini jelas menunjukkan kebolehan, bahkan anjuran untuk berzikir dengan mengucapkan isim mufrad Allah Allah. Karena ada sebagian kalangan yang berpendapat zikir tidak boleh dengan isim mufrad, dengan kata tunggal, hanya mengucapkan Allah Allah. Zikir minimal dengan kalimat la ilaha illallah. Ada yang berpendapat begitu, tidak boleh lebih pendek daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, hadis ini membantah anggapan itu. Nabi menyatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi selama di atas muka bumi ini masih ada yang mengucapkan Allah Allah. Berarti boleh kita berzikir hanya dengan mengucapkan Allah Allah. Meskipun sebagian ulama juga menyarankan pada saat kita berzikir dengan mengucapkan isim mufrad Allah Allah, maka itu dibarengi di hati kita, dibarengi dalam hati dengan khabar yang mahzuf, kabar yang tidak disebutkan. Misalnya kita ucapkan Allah Allah Allah, tapi di hati itu ada kata yang menjadi predikat terhadap kata Allah itu sesuai dengan keadaan kita atau yang kita kehendaki. Misalnya Allah Allah, tapi di hati akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar, Allah yang maha besar Allah yang maha besar. Meskipun yang kita ucapkan hanya kata Allah saja. Atau misalnya ketika kita merindukan, mengharapkan kasih sayangnya Allah Allah Rahman Allah Rahman dan seterusnya. Kita merindukan kelembutan, mengharapkan kelembutan dari Allah SWT. Allahu Latif Allahu Latif. Jadi tidak ada masalah zikir dengan menggunakan isim mufrad Allah. Di Al-Quran juga ada ayat yang berbunyi Wadhkurisma Rabbi, dan sebutlah nama Tuhan. Nah, itu Allah yang menyuruh itu, sebut nama Tuhan. Di antara nama Tuhan, bahkan nama Tuhan yang teragung menurut sebagian ulama ya Allah. Jadi kalau Allah perintahkan sebut nama Tuhanmu, ya kita ucapkan Allah Allah. Berarti malah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh pun berzikir dengan Allah.
Sebagian guru-guru kita, para masyayikh mengajarkan agar setiap detak-detak jantung itu disertai dengan kata Allah tadi. Setiap jantung berdetak, Allah. Jantung berdetak, Allah. Jantung berdetak, Allah. Jadi boleh, maka dianjurkan untuk berzikir sekalipun hanya dengan mengucapkan isim mufrad Allah, Allah. Qala al-ustaz asy-syekh berkata, beberapa kali saya sampaikan bahwa apabila Imam Al-Qushayri di dalam kitab Ar-Risalah ini menuliskan kata al-ustaz asy-syekh, maka yang dimaksud adalah guru beliau yang terdekat, yaitu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau adalah guru sekaligus mertuanya. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala, bal huwa al-umdah fi hadzal tariq. Wa la yasiru ahadun ila Allah ta'ala illa bidawami zikri." Zikir itu adalah tiang yang kuat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dialah yang merupakan pondasinya atau intinya atau tiang utamanya dalam menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba itu tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali dengan mendawamkan zikir. Kecuali dengan mendawamkan zikir. Maka selalu kita mengisi kehidupan ini dengan zikir. Wa zikru ala nau'ain. Zikir itu ada dua bentuk. Dan kitab ini disebut zikrul lisan wa zikrul qalbi. Zikir lisan dan zikir hati. Bahkan saya tambahkan tadi satu, zikir dengan amal. Zikir lisan, zikir hati. Fa zikrul lisan yasilu bihil abdu ila istidamati zikril qalbi wa ta'sir bi zikril qalbi. Dengan zikir lisan seorang hamba akan terbantu untuk mudawamah, untuk bisa konsisten dalam berzikir dengan hatinya dan akan mempengaruhi zikir hati. Jadi jangan misalnya ada yang berkata, saya juga zikir karena hati saya masih lalai, daripada cuma lisan saya saja yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi hati saya belum bisa berzikir sekalian tidak usah. Jangan. Tetaplah berzikir meskipun hanya dengan lisan. Karena dengan terus menerus berzikir dengan lisan, itu yang akan mempengaruhi hati kita, membantu hati kita untuk juga bisa berzikir. Meskipun kemudian dilanjutkan, fa idza kana al-'abdu zakiran bi lisanihi wa qalbihi wa huwa al-kamilu fi wasfihi bi hali sulukihi. Nah, apabila ada seorang hamba yang bisa berzikir dengan lisan dan hatinya, maka itulah yang sempurna pada sifatnya dalam keadaan suluk menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih sempurna. Hatinya berzikir, lisannya juga berzikir. Fa in tasara ala ahadihima. Tapi kalau misalnya membatasi pada salah satunya saja, fasani afdal, maka tentu zikir hati yang lebih utama. Summa la yanbaghi an yatruka dzikra bil lisan ma'al qalbi khawfan min ay yuzanna bihi riyah, bal yadhkuru bihi ma jami'an wa yakshudu wajha Allah ta'ala. Kemudian tidak seyogianya seseorang itu meninggalkan zikir dengan lisan selain zikir dengan hati tadi karena merasa takut dianggap riya. Misalnya Pak Aden mengatakan, tidak usah saya zikir dengan lisan,
didengar orang, nanti dianggap saya ria. Jangan tinggalkan amal itu hanya karena takut dianggap ria. Ada bahasanya ulama, tarkur ria wa huwa ria. Meninggalkan ria itu adalah ria. Meninggalkan ria itu adalah ria. Maksudnya apa? Kalau bahasa panjangnya, tarkul fi'li li khaufin minar riya wa huwa riya nafsu. Meninggalkan satu perbuatan karena takut dianggap riya itu sendiri sudah riya. Bapak sudah biasa ya, habis salat wajib zikir-zikir, sudah biasa Pak dulu zikir-zikir. Terus waktu ada yang di sebelah kita, ada orang di sebelah kita khawatir. Kalau saya zikir-zikir ini jangan sampai dia menganggap saya dia. Jangan dulu saya zikir. Jangan dulu saya zikir. Nanti bilang. Berarti Bapak meninggalkan amalan zikir itu karena takut dianggap ria oleh manusia. Ada orang sudah menjadi kebiasaannya salat duha. Terus suatu waktu misalnya ada yang melihat, sehingga dia tidak jadi salat duha. Kalau saya salat duha nanti dianggap ria. Tidak usah dulu saya salat duha hari ini, nanti besok lagi. Berarti Bapak Ibu meninggalkan salat duhanya itu karena takut dianggap ria oleh manusia. Nah, itulah yang dimaksud meninggalkan ria itu adalah ria. Maksudnya meninggalkan satu perbuatan hanya karena takut dianggap ria itu sendiri sudah ria. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Baliazkur bihi, macamnya tetap lakukan amal itu, tetap lakukan zikir dengan hati dan lisan. Kalau salat dulu tetap lakukan salat dua, baca Quran tetap lakukan baca Quran. Wa yaqsudu wajh Allah, dan jaga supaya tujuanmu tetap untuk Allah. Jadi bukan malah meninggalkan amalnya karena takut dianggap ria, tapi amalnya tetap dijalankan dan jaga hatimu supaya beramal itu tetap yang dikehendaki adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq yaqul, saya mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, az-zikru mansyurul bilad. Zikir itu adalah pengumuman kewalian dari Allah. Jadi kalau ada orang yang dia berzikir, itu salah satu tanda Allah telah tunjuk dia, telah tetapkan dia sebagai wali. Faman wuffiqa lidzikr faqad utiyal mansyur. Maka siapa yang diberi taufik untuk mudawamah dalam zikirnya, berarti dia telah diberikan tanda kewaliannya, diangkat sebagai walinya. Dan tapi sebaliknya, wa man sulibat zikr, siapa yang ditarik dari dirinya zikir, faqad usil, berarti dia seakan-akan telah dicabut kewaliannya. Jadi kewalian itu juga bukan sesuatu yang bersifat permanen. Kalau ditinggalkan zikir, Allah cabut kewalian itu dari hambanya. Tapi tanda, salah satu tanda kewalian, yaitu senantiasa dia menjaga zikir. Termasuk yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Muhammad al-Wasiti an dzikr. Muhammad al-Wasiti pernah ditanya tentang zikir. Faqala, beliau menjawab, al-khuruju min maidanil ghaflah ila qada'il musyahadah ala ghalabatil khawfi wa syiddatil bu'd. Zikir itu, kata beliau Muhammad al-Wasiti rahimahullah ta'ala, zikir itu adalah keluar dari kelalaian menuju kepada musyahadah, penyaksian terhadap Allah yang didominasi oleh rasa takut dan cinta. Zikir di dalam hatinya ada khauf, rasa takut kepada Allah,
dalam hatinya juga ada raja, ada pengharapan, dan juga ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, inna lillahi malaika, sesungguhnya Allah itu punya sekelompok malaikat yatufuna, yang tawaf keliling di muka bumi ini, yang tamisuna ahla dzikr, mereka mencari sekelompok orang yang kumpul untuk berzikir. Kalau malaikat itu sudah menemukan sekelompok orang yang berzikir, saling panggil-memanggil, kemudian mereka berbaris sampai kepada Allah. Allah bertanya dan Allah yang memberitahu, apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Malaikat menjawab, mereka bertasbih mensucikanmu ya Allah, mereka bertahmid memujimu ya Allah, mereka takbir. Allah tanya, apa mereka melihat saya sampai mereka melakukan itu? Tidak ya. Bagaimana seandainya mereka melihat saya? Oh, pasti lebih besar lagi keinginannya, lebih sungguh-sungguh lagi untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk bertakbir. Belum melihat saja sudah begitu, apalagi seandainya mereka melihat dia. Ini disebut dengan qada'il musyahadah. Terus Allah bertanya, apa yang mereka minta dengan zikirnya itu? Mereka minta surga ya Allah. Mereka minta surga. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat surga sampai mereka minta mau masuk surga? Malaikat menjawab, tidak pernah ya. Bagaimana seandainya mereka sudah melihat surga? Malaikat menjawab, pasti lebih mau lagi masuk surga. Belum pernah saja melihat, sudah mau sekali masuk surga, apalagi seandainya sudah pernah melihat surga. Dan Allah bertanya, mereka meminta perlindungan dari apa? Oh, mereka meminta perlindungan dari neraka ya? Apa mereka pernah melihat neraka sampai mereka berzikir dan meminta agar dijauhkan, dilindungi dari siksa neraka? Tidak pernah ya. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Malaikat banyak pasti lebih takut lagi. Belum pernah melihat saja sudah takut masuk neraka, apalagi seandainya pernah melihat. Kalau yang pertama tadi, raja itu kalau berzikir dan minta surga. Yang kedua tadi khauf, zikir dan takut masuk neraka. Yang awal sekali saya sebut tasbih, tahmid, karena cinta sama Allah. Mereka kumpul zikir karena cinta sama Allah, karena raja mengharap dan karena takut. Setelah itu Allah mengumumkan, demi kemuliaanku wahai malaikat, saya ampuni dosanya orang yang kumpul berzikir itu. Saya ampuni dosa mereka. Terus malaikat bertanya, ada satu malaikat, ya Allah, ada satu orang sebetulnya bukan bagian dari mereka, bukan kelompoknya. Di masjid, misalnya di masjid kita ini kita mengadakan zikir, ya, ada jamaah yang zikir. Kemudian ada satu orang lewat, saya singgah dulu nih. Cuma singgah saja, singgah masuk duduk juga. Tujuannya itu bukan untuk ikut zikir, hanya kebetulan lewat singgah. Karena panas di luar, saya masuk dulu di masjid berteduh, atau karena hujan saya masuk dulu berteduh. Jadi malaikat bertanya, bagaimana dengan yang satu orang itu ya Allah? Apa diampuni juga dosanya? Padahal dia bukan bagian dari mereka. Maka Allah menjawab, haula'il qaum la yashfajalisuhum abadan. Mereka itulah sekelompok orang yang tidak akan pernah rugi siapapun yang duduk bersama mereka. Jadi sekalipun bukan bagian dari kelompok zikir tersebut, begitu dia duduk bersama dengan orang yang duduk berzikir, dia tidak akan pernah rugi. Dipahami ya, insya Allah dosa-dosanya juga akan ikut dihapuskan sebagaimana dosa-dosa dari orang yang berzikir. Saya bacakan dua hadis ini. Wa fil khabaril masyhur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, idza ra'aitumul jannah, apabila kalian melihat surga, fartau fiha, berteduhlah di surga. Di hadis lain disebut riyadul jannah, taman-taman surga. Faqila lahu, terus Nabi ditanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Wa qala majalisul zikir, taman-taman surga itu adalah majelis zikir.
Di hadis lain disebut hilakul zikir, halaka zikir. Halaka itu setengah lingkaran. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, membuat halaka untuk berzikir itu sunnah Nabi, bukan bid'ah. Bahkan itu sunnah Nabi. Tahallul, membuat halaka untuk berzikir adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekalipun seseorang boleh memilih zikir sendirian, tapi juga tidak terlarang, bahkan juga disunahkan untuk berzikir dalam jamaah, berzikir dalam kelompok. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan Nabi bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum untuk berzikir. La yaqulu qaumun yazkuruna Allah. Tidaklah berkumpul satu kaum untuk berzikir illa kecuali haffathumul malaikat. Malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Malaikat menaungi, kasih sayang Allah meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan turun kepada mereka. Wa zakarahumullahu biman indah. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini 4 keutamaan paling tidak kalau kita kumpul berzikir. Malaikat menaungi kita, kasih sayang Allah juga akan meliputi kita, ketenangan Allah turunkan. Dan yang berikutnya, nama kita disebut Allah, dibanggakan di hadapan para malaikat. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan pada pengajian kita ini. Masih ada waktu, mungkin ada 1-2 yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditambahkan, ditanya. Saya persilakan kepada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Pak Kiai, saya tanyakan tentang bagaimana dengan zikir-zikir yang seperti orang kesurupan itu, yang banyak goyangnya sampai menari-nari sampai seperti orang kesurupan. Makasih Pak Kiai. Jadi begini Pak ya, gerakan-gerakan dalam zikir itu bukan tujuan, bukan sesuatu yang dimaksudkan dari awal. Jadi tidak ada orang yang berzikir itu kemudian dia memang dari awal dia mau seperti melakukan gerakan-gerakan yang dimaksudkan, tapi itu adalah reaksi bagian dari akibat, bisa karena kebahagiaannya, kegembiraannya. Sama Pak, ada orang tadinya sih pendiam sekali, tapi begitu diberitahukan kabar yang sangat menggembirakan, tiba-tiba dia melakukan itu karena bahagianya. Ada sepupunya Nabi SAW, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Imam Ali. Ketika pulang dari Habasyah, pulang dari Ethiopia, terus dia temui Nabi SAW. Nabi ucapkan kalimat-kalimat pujian, gembira sekali Ja'far ini. Begitu gembiranya sampai dia seperti menari-nari. Dia angkat satu kakinya, dia kelilingi Nabi itu. Dia kelilingi. Itu ekspresi dari kebahagiaan. Jadi bukan kesurupan. Ini pandangan mata kita seperti orang yang kesurupan. Jadi tidak. Itu hanya ekspresi dari kebahagiaan. Dan itu di luar dari kesadarannya. Makanya saya katakan tadi, tidak dilakukan dengan kesengajaan, bukan ditujukan, bukan dimaksudkan. Itu hanyalah efek ya, dari kebahagiaan, dari kegembiraan, dari karunia yang Allah SWT masukkan ke dalam hatinya. Yang salah itu kalau sejak awal saya nanti mau berzikir, saya mau bergerak-gerak begini, tidak ditujukan seperti itu. Tapi ada juga macam
macam-macam cara orang itu mengekspresikan apa yang dia rasakan. Ada yang bahagia sekali tapi diam-diam saja. Dia coba. Ada orang yang secara spontan ketika dia bahagia itu sama. Ada misalnya seseorang yang ceramah bid'ah, kita kagum sekali mendengarkan, spontan kita tepuk tangan itu, spontan. Ada yang bahagia juga tapi dia tidak sampai tepuk tangan, beda-beda. Oleh karena itu ya yang saya pesankan, jangan kita berpandangan yang negatif ketika melihat ada seorang orang yang berzikir lalu kemudian membuat gerakan-gerakan seperti itu. Ya. Tapi lihat bahwa gerakan itu bukan sesuatu yang dituju, ya, pada asalnya, bukan yang sesuatu yang dimaksud, hanya bagian dari efek saja, ekspresi dari apa yang dia rasakan, terutama perasaan kebahagiaan itu. Mungkin wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin menerima di grup WA. Di grup Bisa di grup WA. Iya, grup WA. Ada statement mengatakan begini, Quran itu sesungguhnya bukan dari Allah, itu dari Nabi Muhammad. Ini ternyata orang ini segala bisa berarti ini orangnya yang ingkar sunnah. Nah, saya tahu orang itu sudah sekian lama sampai dewasa, sampai tua dia sebenarnya percaya sunnah Nabi, tapi setelah tua itu malah dia percaya. Dan saya jadi bingung menghadapi orang seperti ini, bagaimana diluruskan, karena tidak ada yang dia percaya hadis Nabi, karena dianggapnya itu belum tentu benar. Ada orang yang bercerita itu katanya belum tentu benar, tapi kalau yang dia percaya itu benar, tapi itu dia katakan kaget saya karena barusan saya baca itu Quran itu dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Bagaimana menghadapi orang seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Gini Pak ya, tidak ada yang lebih tahu isi rumah dibandingkan dengan pemilik rumah. Ya begitu. Isi rumahnya Bapak, pasti Bapak yang lebih tahu itu. Tak mungkin kita Pak yang lebih tahu isi rumahnya Bapak. Tidak ada yang lebih tahu isi Al-Quran itu kecuali pemiliknya. Dia seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anggapan tadi bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah tapi dari Nabi Muhammad SAW, kalau yang dimaksud perkataannya Nabi, ya kita cek saja Al-Quran, bagaimana cara Al-Quran memperkenalkan dirinya, bagaimana caranya Al-Quran memperkenalkan dirinya. Kita baca di Al-Quran, Allah berfirman di surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tiada Al-Quran itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu Quran sendiri yang berkata seperti itu. Quran sendiri yang mengatakan Al-Quran itu bukan dari Nabi, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Siapa yang mewahyukan kepada Nabi? Siapa lagi kalau bukan Allah? Tapi kalau misalnya kita ingin yang eksplisit menyebut Allah, kita baca lagi di surah Al-Baqarah. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Katakanlah jika kalian masih dalam keraguan juga terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Itu Allah yang menyatakan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayatnya jelas. Kalau ayatnya sudah jelas tidak mau menerima, ya sudah. Banyak persoalan itu sebetulnya. Ulama itu menjelaskan bukan untuk membuat sadar orang yang berpikir begitu. Karena bagaimanapun cara menjelaskan tetap dia tidak akan berubah. Tapi penjelasan itu diberikan untuk menjaga akidah umat supaya tidak terpengaruh. Itu. Di banyak hal dalam persoalan akidah dan dijelaskan. Kenapa tetap ulama menjelaskan? Karena ulama ini tahu bagaimanapun kejadian akan berubah. Tapi itu tetap dijelaskan untuk menjaga akidah